Oke, mulai. Halo, Halo. kita bertemu dengan konten vlog kali ini bareng Mbak Senior, Mbak kakak saya ya, kakak banyak hal yang mengajari saya juga. Kita udah lama nggak ketemu ya? Berapa tahun ya? Ya, hampir 4 tahun. Iya, lah. 4 tahun. 4 tahun. Udah 4 tahun. Ya, jadi hari ini kita akan ngomongin soal profesinya dia dulu. Apa itu? Ada yang tahu? Siapa? Mbak? Ya. Oke, halo. Saya Cia. Saya ex announcer Gita FM. 97,4 Gita FM. 97 kok. Radio anak muda. Wah. 100% Indonesia banget. Dulu tagline-nya kayak gitu. Tagline-nya gitu. Sekarang udah berubah ya? Hah? Sekarang udah berubah. Tetep dong. Kan kayaknya nggak bisa berubah kayak gitu. Tatayo. Iya, nggak bisa berubah. Dulu sama yang jadi announcer berapa tahun? Saya masuk 2019. Kok 2019? 2009, sorry. 2009. 2009. Lulus kuliah atau sedang kuliah pas waktu Sedang itu? kuliah Sedang semester kuliah. 2. Iya, Terus? nyoba-nyoba gitulah. Nyoba-nyoba gitu terus ya udah akhirnya keterima sampai 2014 kayaknya. Apa yang membuat semuanya pas waktu itu kok kayaknya gue jadi announcer aja? Ya karena hanya itu kerjaan yang bisa disambi kuliah. Pas waktu itu Heeh. Saya kan belum ngajar, belum ada pengalaman ngajar sama sekali. emang Saya dulu kuliahnya kuliah judul apa? Eh, Jurusan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. SPKIP kan. Saya belum ada pengalaman ngajar sama sekali. Ngelesi juga enggak. Ya bentar-bentar doang ngelesinya, terus tiba-tiba ada lowongan itu ya udah nyoba aja sekalian. Dan terima ya udah. Aku ngambil kuliahnya sore gitu. Menurut Saman dulu Saman diterima karena apa? Karena nggak ada yang masuk suaranya. Beneran. Jadi waktu itu kan seingatku ada beberapa kandidat yang dan waktu tes Jadi itu, kualitas suara ya? waktu tes itu suaranya aku powernya rendah banget, tapi ada ciri khasnya. Apa? Nggak tahu, cempreng kayaknya ya. Cempreng, Iya, cempreng basah gitu Iya. ya. Ya Allah. Terus Cempreng basah ya. Jadi ada gimana itu? Jadi sebenarnya aku nggak keterima. Terus Kemudian kan ada beberapa kali training yang harus on air gitu. Nah kebetulan aku lancar dibanding ada skripnya? Enggak dong, nggak pakai skrip. Aku dari dulu siaran nggak pernah pakai skrip. Enggak, maksudku pas waktu audisi itu. Oh Pas iya, waktu interview itu ada skrip khusus untuk disampaikan bikin pada... sendiri Oh, kayaknya. bikin sendiri. Bikin sendiri. Seingatku sih bikin sendiri, terus kemudian take vokal. Take vokal itu dari hasil pengumumannya aku powernya paling rendah, jadi kayaknya disuruh nunggu di luar dulu. Powermu paling rendah itu artinya timbrenya atau volume suara? Volume suara kayak lebih ke volume suara. Kendala teknis atau non teknis? Enggak, non teknis. Jadi aku Maksudnya tiap kendalamu ya? kali, kendalaku ya di situ. Kamu yang nggak bisa speak loud gitu atau gimana? Iya. Entah ya, karena mungkin masih ya baru kan, dunianya baru, Terus masih nggak pede ya, gitu. nggak pede dan nggak pernah ngerti dunianya siaran kayak gimana kan, nggak pernah tahu. Jadi ya udah asal nyoba aja. Jadi aji mumpung gitu. Itu waktu pengumuman disuruh nunggu di luar, temenku nggak keterima kan habis training on air. Temenku nggak keterima, aku yang disuruh maju karena kamu dari pertama training on air udah lancar. Ya aku sih mikirnya untungnya partner siaranku ini cowok. Waktu itu kalau nggak salah sama Rio Destanugraha partnernya. Rio Destanugraha mention kakak Rio. Halo kak. Iya, kakak Rio Destanugraha nanti bisa. Terus kalau sama
Marcel Aditya. Marcel Aditya Yang sekarang jadi YouTuber. Muklis Amir. Mas Kepo Santuy ya. Iya, Mas Kepo Santuy. Mas Kepo Santuy yang sedang meliput durian Wonosalam. Oh iya, sekarang dia lagi di sana ya. Bagus. Jadi yang ngajarin aku pertama siaran, dan kan aku memang nyamannya sama cowok ya, sama teman-teman cowok gitu. Jadi udah tiap kali on air sama teman cowok ya udah langsung lancar gitu aja. Makanya itu mungkin di Gara itu langsung gitu. Karena pas waktu itu adalah pilihan pekerjaannya terbatas, akhirnya memutuskan ya udahlah ini aja, toh aku merasa bahwa saya bisa ngomong dan saya bisa menjelaskan sesuatu runtuh tuh. Atau pas waktu itu kenapa akhirnya pede lamar jadi penyiar dekat rumah? Pertama dekat rumah. Terus Coba jadi nggak aja. ada alasan-alasan sok indie gitu, nggak ada ya? Saya nggak pernah punya alasan khusus untuk memulai sesuatu. Wow. Jadi ya udah mengalir gitu aja. Kalau misal nggak diterima ya udah, diterima ya syukur. Maksudnya kalau memang nggak diterima ya udah saya nyari kerjaan lain gitu. Kan kuliahnya sore masih bisa di handle lah. Saya tuh bosan gitu loh dari TK sampai SMA, bangun pagi mulu untuk sekolah, bosan. Itu yang jadi alasan saya untuk milih kuliah sore. SMA 3. Dan ternyata setelah masuk di radio saya dapat jatah beberapa kali siaran pagi. Aja. Bangun pagi lagi. Ya udah deh. Tapi nyaman. sendirian kan pas waktu itu yang siaran pagi ya? Sama ada partner sama partner Mas ya? Erik biasa. Oh, Mas Erik, oke. Mas Erik mantap. Sekarang angkatan itu Udah resign. Semua. Rata-rata udah Dan keluar dari- tinggal Mas Erik masih. Mbak Rusna masih marketingnya. Apa ya? Dodo Ghazali masih. Kemarin ketemu sama Andra. Mungkin karena dia yang angkatan agak baru ya. Kalau angkatanku udah nggak ada lah ya. udah nggak ada. Dan Udah. rata-rata sudah keluar di dunia broadcasting. Iya, keluar dan memulai pekerjaan yang Baru. Aku nyamannya di Gita FM itu karena kekeluargaannya, Karena lingkungan kerja yang lingkungan kerja yang menyenangkan. memang memegang teguh kekeluargaan. Itu juga penting. Di kerjaan yang selanjutnya Nggak cuma duitnya ya. ya, Meskipun ya, sakit. you know lah guys, duitnya announcer segimana banyak ya kan? Banyak. Banyak. Cukup lah. Cukup ya. Cukup Ya, lah. ya itulah dunia iklan ya. Terus Iya. hari ini Iklanku masih ada ya, Jungsan. Jadi suara iklan beberapa. luar biasa. Yungsan cek. Yungsan kapsul. Kalau mau tahu. It's okay. Ya, jadi seperti itu. Nah, karena akhirnya pas waktu itu kenapa kok memutuskan untuk keluar? Untuk resign. Jadi lulus kuliah saya kerja di PT Hairstar Indonesia, pabrik wig di Denanyar. Pabrik wig. Ya. Bentar ya. Udah, lihat ini. Gak apa-apa. Oh, Gak yaudah, apa-apa. nanti Tanpa langsung edit aja. Tanpa edit. Ini adalah kenyataan. Jadi 2000 berapa ya? 2013 kalau enggak. Kok 2013 sih? 2014. Oh, setelah resign itu. Enggak, belum. Jadi saya double kerjaan. Ya Allah. Double kerjaan. 2014 Juli kayaknya saya masuk di Hairstar sebagai admin produksi. Jadi saya saya diperbolehkan ngambil siaran Sabtu Minggu aja. Oke, terus Habis itu dengan gaji yang sama? enggak dong, hitungnya per jam. Oh, jadi as you know gaji siaran itu
itu hitungannya kerja. per jam. Nah, Iya. per jamnya berapa? Ya cari tahu sendiri. terus Terus habis itu Juli aku masuk di HRStar Juli 2000 Juli atau Agustus 2004 kok Juli sih. ya pokoknya Iya 2014 pokoknya iya 2014 hampir akhir gitulah, setelah bulan Juli sepertinya. Habis itu ngerasain gimana kerja yang beneran office hour 7 to 4 lah, dan capek. Sampai akhirnya akhir Desember aku memutuskan untuk resign, aku mau fokus ke HRStar aja. Karena harus double perusahaan itu tadi ya. Iya, double kerjaan itu capek kan. Sabtu Minggu aku libur, makanya aku siaran. Tapi ternyata kok capek ya gitu. Demi apa itu? Demi senang Demi aja. masa depan yang enggak ya? Sama aja ya. Enggak ya sebenarnya. Iya kan, maksudnya demi apa? Aku nggak tahu demi apa. Karena ya mungkin nyaman itu ya. Atau Iya, di tempat kerjaku yang baru juga kekeluargaannya kental banget. Meskipun ya sebagai anak baru tetap ada bully-buliannya dikit lah, tapi setelah 2 tahun di sana dan aku pamit, kenapa mereka menjadi anak baru itu harus kebuli dulu? nggak tahu kan kerjaan ya kayak di Apa training apa gitu. gara-gara mos itu? Iya mungkin ya. Mungkin Tradisi tradisi patriarki tradisinya atau gimana? aduh, Gimana ya? tradisinya Ya yes, kayak oke. gitu. Skip. Terus. Ya udah aku kerja di situ Senin sampai Jumat. Admin produksi. 2014 sampai 2016. Saman pas waktu itu masuk ya dengan rekomendasi atau memang melamar? Kebetulan aku dapat info nih dari temanku anak PDAM. Kalau di HRStar lagi nyari admin. Gitu. Ya udah aku Kan masuk kan di kita sana. nggak menutup kemungkinan koneksi paling cepat adalah koneksi orang dalam. Enggak, dia bukan Oh orang dia dalam. dia bukan orang dalam. Gila PDAM, Bo. Ke Iya. HRStar Enggak kan jauh. kan siapa tahu. Saya cuma Oh, sama. iya, dia Wah. temannya admin utama. Nah, oke, Dia oke. temannya staffnya. Yang Nah, satu itu ruangan sama saya. makanya pentingnya ketika teman-teman cari kerjaan, sama coba bangun relasi gitu dengan banyak orang kan siapa tahu. Iya sih. Iya. Jadi saya dapat info dari teman, aku nyoba ngelamar. Untungnya si mbaknya ini juga yang oke-oke aja gitu loh. Maksudnya sama orang baru dia nggak yang judes, enggak. Dia baik, yang ngajarin. Oh si Mbak itu fans kah? Enggak. Oh, enggak. Dia nggak kenal aku sama sekali. Dia nggak Oh, iya. kenal aku. Enggak. Namanya Jadi Pina DJ. kadang-kadang Iya. rasa keartisannya Nggak, tanpa dia nggak disadari kenal membuncah. aku sama sekali. Bahkan dia gini banget. Aku paling ingat. Halo Cia, iya. Aku Iya. paling ingat Ci siapa Ci? Nggak tahu itu. hal pertama yang aku ingat. Heeh. Dia itu nanya gini, Cia golongan darahmu apa? Oh, aku jawab gitu kan. Dan Kenapa Mbak Vin? Aku ya nggak apa-apa. Oh ya udah besok lewat aja. Kenapa ya? Mungkin sama A cocok. enggak, mungkin dia percaya sama itu Sama teori tipe-tipe darah-darah orang. Iya, itu. darah-darah. Itu bohong ya. Terus dia juga ini yang welcome banget. Cia, kalau kamu pusing kan biasanya aku terbiasa dengerin musik ngapa-ngapain. Dan kemudian kena kerjaan yang aku Stressful. sungkan kalau mau play musik gitu. Terus Jadi dia memperbolehkan kalau mau mainin lagu nggak apa-apa gitu. Aku tahu kerjaanmu biasanya ini ada lagu. musiknya, kok sekarang jadi nggak ada musiknya, mainin aja nggak apa-apa gitu. Surga siapa? Nggak ada, Mbak Rizka belum datang Ki. belum datang, nanti kalau Ya, oke. Seperti itu. Nah, 14-15 menit cukup untuk bahas masa lalu.
Karena semua orang taunya ya. Kalau di angkatan saya 2092, Kita kenalnya 96. kita nggak Jangan perlu ngomong kita kenalnya Kita dari kenalnya mana dari ya. Kaskus. Zaman tahun berapa? Kalian tahu kan Kaskus itu seperti Nggak ngerti. Anak-anak ini nggak Iya, ngerti zaman Kaskus. sekarang Kaskus nggak Nggak seberapa ngerti, ya. nggak. Mereka nggak tahu komunitas, mereka Kita taunya Kaskuser Mobile Legends. dulu. Apa nama hobiku apa ya? Ya wes lah wes. Sosialisius. Kamu apa ya? Nggak tahu. Aku sampai lupa. Jadi dulu itu aku pernah, jadi dulu pas waktu sekolah ya Mbak, aku tuh lihat Samen di PS 1 kalau nggak salah, antara PS 1 sama PS 2. Dulu itu kan kelasnya Mbak ini itu Iya, kan kita nun satu jauh sekolah. nun jauh di sana gitu loh, maksudnya pojokan sendiri, dan itu diidentikan dengan kelas-kelas horor. Kelasku di sebelah timur. Kalau kalian lewat SMA 3, kelas yang sebelah timur. Kelas-kelas horor itu kan ada sumur, ada parkiran dan lain sebagainya itu. Ada- Kalau dulu ada ada pohon juga. ada pohon. Jadi Terus saya ada yang terbiasa pernah makan diisukan jual. Sama garam. ya pernah diisukan kalau di situ itu ada apa, anak bunuh diri dan lain sebagainya. Wah, semakin menjadi-jadi. Kan kasihan. Kan kasihan. Padahal nggak ada apa-apa kan. Enggak, aku selama Oh, sekolah di situ aman-aman aja. ya. SMA 3 ya, SMA 3 guys. Boleh ya sebut sekolah? Oh, nggak apa-apa. Saya bangga sekolah di situ. Capek, Pak. Sumpah. Dari pintu gerbang ke kelas itu Iya. 5 menit jalan kaki. Ya wes lah, wes banget. Udah nih, mau bahas apa lagi? Nah, terus kan sudah ya bahas masa lalu dan Ya. pekerjaannya dulu. Nah, sekarang ini dia jadi full time mother, full time ibu rumah tangga yang full time, Iya, di rumah tangga. ibu rumah tangga yang full time tanpa kerja sama sekali, I hanya have two babies. Ya. Sekarang udah nggak bayi lagi. nggak ada bayi. Udah 3,5 tahun dan 1,5 tahun. Kala semesta dan Lentera Sibila Maharani dan Kala Semesta Al-Mahir. wah indie banget kan. Iya. Tahu kan kalau itu 420s banget. Kamu nggak nanya saya dapatnya nama dari mana? Saya nggak nanya Pak, soalnya itu Saya dapat nama dari KBBI, kamu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jarang sekali. iya betul. Mas Rio ini nanti di endorse ya Mas Rio. Jadi buat Ini kalian duta yang bahasa ini. bingung nyari nama anak, cari aja di KBBI. Bahasa Indonesia itu. Bagus betul. Mas Rio tolong di endorse. Aku ini tadi barusan ngobrol sama itu temanku duta bahasa. Siapa? Itu maksudnya status. Ya wis lah. Terus Oh iya, aku belum lihat. nah itu ya wis pokoknya itu. Nah sebelumnya Bentar ya. Saya bawa Kala di sini. Kala nanti tak blur karena dia tidak concern alias Tapi tidak kalau mau menghendaki untuk ngelihat di share. kalau mau ngelihat Instagramnya Kala di @kalasemesta. Nah, @kala-semesta. Kala Kalau punya Instagram. Instagramnya Lentera @lentera.maharani. Iya, tapi adminnya maknya. Adminnya saya. Biasa saya ikutin untuk giveaway. Waduh. Bagus. Bagus. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok akhirnya memutuskan menjadi full time mother? Apa yang membuatmu akhirnya meninggalkan semua aktivitasmu itu sebelumnya yang membuat ini sudah jadi passion ya? Sudah jadi passion terus Awal. ketika punya mereka berdua akhirnya Suami saya nggak ridho. ya, Alasan suami klasik kan. asal-asal enggak lebih menarik lagi dong, jangan Iya, suami saya Cuma nggak itu aja. mau anaknya kepegang orang lain. Ya udah, awal kali saya punya Lentera saya stres, saya akui. Saya Karena? stres, ya karena saya terbiasa di jalanan. di luar rumah. Iya, di luar rumah. Ya, Tapi kan kadang nongkrongnya di jalan, Pak. You know so well. Katanya tanpa Edi. iya benar enggak apa-apa, enggak, aku kan enggak mau juga mau. Yes, ya opo lagi. Netizen lah. Saya nongkrongnya Kayak di kemarin jalan. itu loh. Oh, iya. Pakai bank yang resign. Enggak, dia. Oke. Oh my
Ya saya anak yang seneng nongkrong Ya, dan kemudian harus di rumah jaga anak. Ya meskipun suami masih ngajakin jalan-jalan, tapi kan nggak sebebas kalau pas sama waktu. temen-temen ya kan. Terus Tapi setelah punya anak kedua udah lebih santai, lebih santuy ya. Santuy. lebih bisa dia lebih bebas. Tapi tetap untuk kerja sih, kalau mau kerja ya bawa anak-anak. Hmm. Oh ya udah. Kalau misalkan apa? Jadi suaminya Mbak ya ini punya rule khusus gitu kalau memang mau kerja ya harus tetap bawa anak. Karena Dan yakin cukup ya? cukup loh, cukup kok. Cukup. Ya kalau dibilang cukup. Kalau mau senang-senang kita nabung, kalau mau touring kita nabung. Nah, touring. Kita masih Ibu bisa dengan touring. keluarga dua, maksudnya anak dua, ayah satu, 4 suka touring pakai motor. Ya, dari awal pacaran juga kita senang touring. Jadi Dulu waktu awal-awal nikah juga 1 bulan sekali kita udah ke pantai. Dia touring entah luar kota, ngapain gitu ya udah jalan aja. Terus setelah punya anak, kita coba nih di Lentera. Lentera pertama kali touring 8 bulan ke Pantai Ngliep. Blitar ya. Enggak, Malang Selatan. Pantai Ngliep, Gunung Kombang, Siralan Situ dan oke aja dia. Ngecamp. Sempet ngecamp. Saya ingat kok enggak kok. Kita berangkat jam 7. Nyampe sana jam 10-an. Jam 10. Jam 10 11 gitu karena harus istirahat dulu kan di tengah jalan. Terus Itu lewat Batu sama. enggak, Lewat Selorejo. lewat Selorejo Lewat berarti Selorejo, lewat Wulingi. Wulingi. Tembusnya di situ dan lebih dekat. Harusnya kalau jarak tempuh tanpa istirahat 3 jam. Karena kita udah sering ke sana gitu. Anak bayi 8 bulan Iya, diajak Tera pertama motoran selama 3 jam. Enggak lah, 4 sampai 5. 4 sampai 5 sama istirahatnya ya. Iya, sama. Terus apa yang membuatmu berani ngajak Lentera di umur 8 bulan? Terus Challenge karena udah ya bayangin aja udah beberapa tahun, udah setahun lebih nggak ke pantai, itu rasanya kangennya kayak gimana sih? Dari yang terbiasa sebulan sekali mantai, ya Tuhan, sebulan sekali, 2 bulan alumni sekali mantai. MTMA. Iya, dulu masih musimnya MTMA. Terus kemudian sekarang udah orang-orang udah pada ini ya, baru hitsnya piknik aja. Baik. Dulu kita udah pernah ya. Alumni MTMA yang mengajak anaknya berumur 8 bulan. 8 Apa yang bulan. kalau pas waktu Lentera dulu kendalanya? Tanya Lima. Nggak ada sih. Bayi kan dia masih ASI, sepanjang perjalanan juga tetap ASI. Terus kuncinya sih aku minum tolak angin Untuk jaga menghangatkan dia. akunya sehat, Dianya dianya juga sehat. sehat. Oh, gitu. Tengah perjalanan pijet-pijet. Ya dia dimasas dikit-dikit gitu, dipijetin dikit. Oh, biar nggak masuk angin gitu, biar relax. Biar relax otot-ototnya kan capek kok duduk terus. Dia loh Iya sih. tak gendong depan. Gendong depan gini ya. Baby carrier gitu. Di carrier. Terus 8 bulan kan lihat 10 bulan ke Trenggalek. Enggak. Nanti fotonya tak 10 bulan kalau nggak salah ke Blitar di aku lupa namanya Pepulo. Apa pulau? Terus 1 tahun kita ke Trenggalek. Jauh mana dek? Iya. Wajib. Minum. Dikit basah. Oke. Ya dia mulai bosan. Enggak. Oh enggak.
Jadi semesta ada di sini, cuma Iya. ya itulah. Semesta ada di sini. Tapi jangan. Nama kerennya gemes. Emes, Dede emes. Ya kan semesta tengah-tengahnya lu bisa manggil emes, Wak. The real emes, the real. The real emes gitu ya. Udah habis itu Terus Lentera tuh touring kemana aja ya? Malang sih rata-rata. Malang ya? Blitar, Trenggalek. Hampir tiap bulan diajak. Enggak. 2 bulan, jarak 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi aku harus nyiapin kondisi fisiknya dulu. Nah, itu. Gimana? habis itu bulan November aku hamil lagi. Otomatis aku stop touring lagi kan. Setelah 1 tahun kelahiran Lentera 8 bulan kan. Jadi Lentera lahir 2016 nih. 2016, 2017 aku mulai touring lagi. Terus 2017 2017 sampai 2016. Iya, 2017 selama 2017 itu aku touring lagi. Sampai akhir bulan, sampai akhir tahun. sampai akhir tahun, dan pas waktu itu hamilnya di November 2017. Wadaw. Kala lahir 2018. Otomatis aku stop dong. Ketika hamil itu langsung stop. Iya, hamil aku stop touring kemana-mana. Kalau cuma kota-kota Mojokerto, Kediri sih. Tadi ya, kan aku ngidamnya bakso Kediri gitu-gitu. capek ya. Iya, capek. Aku pengennya ngidamnya di bakso Sate Pagu. Madura gitu ya, Enggak. sate di Madura. Aku seneng banget bakso di daerah Pagu. Jadi waktu hamil kala itu aku pengen banget makan bakso di Pagu, Kediri. Ya udah, gitu doang. Ya udah, gitu doang. Touringnya selama hamil maksudnya. Terus 2018 kala lahir stop lagi, mulai touring lagi kala umur 8 bulan. Kalau nggak salah Maret kemarin aku touring ngajakin Kala, ngajakin Lentera ke Tuban dengan jarak yang sama 3 jam. Kalau Lentera dulu pertamanya touring kan ke Malang, yang jarak normalnya 3 jam. Nah kalau si Kala, aku juga ngajakinnya harus 3 jam dong. Itu aku milihnya ke Tuban. Trainingnya sama gitu ya. Iya. Oh, trainingnya dari awal enggak gitu. Gimana? Training Ceritain dari dong awal, prosesnya. training dari Kok? awal ngajakin touring itu aku touring kota-kota dulu. Jadi mulai Mojokerto. Terus Mojokerto 4 bulan. 4 bulan itu 5 bulan itu udah di training perjalanan naik motor antar kota. Mojokerto, Kediri, terus yang agak jauh ke arah utara gitu sampai kalau Kabu kan masih Jombang tapi jaraknya jauh ya. Iya. Ya gitu. Terus habis itu 8 bulan baru Caku. Terakhir kemarin paling jauh ke Semarang. Bisa dibayangkan Ke ya. Semarang itu acara Honda Bikers Day. Wah, pakai motor apa? Motornya apa? Bawa Fiction. Fiction. Honda Fiction. Selama ini motornya buat touring adalah Fiction, bukan Vario, bukan Mio. Bukan. Ke Sowan aku bawa Mio. Ke Sowan, ke Pantai Sowan Tuban aku nyoba. Oh ya, bawa Mio. yang Lentera yang semesta skala semesta yang pertama itu bawa Mio. Bawa 2 anak kan. Iya, ada oke. Lentera kan. Iya, kalah sama Lentera kan. Terus itu kan pas waktu awal-awal di Tuban bawa Mio. Setelah itu Fiction semua. Setelah itu Mas, hati-hati ya. iya, Fiction semua. Fiction semua. Adik Meskipun mau. di Semarang. Oh, Semarang Fiction dong. Adik mau cek panas sayang. Itu Honda Bikers Tunggu Day. ya. Meaningnya orang Panas, adalah sayangku. acara itu khusus untuk mereka yang bermotor Honda. Oh. Padahal all Panas bikers dek, boleh. panas. Aduh, punya anak lucu banget. Pengen. Ayo, Yang jawab siapa itu? Ya? Diajakin. Siapa ya? telur, ini saus pedas sayang. Mau dah, Iya, mau dah mbak. dan trainingnya untuk ke Semarang aku persiapin sebulan sebelumnya. Setiap Vitamin. minggu.
Enggak. Jadi kita di Aku siapin energi, Oh, siap. tenaganya. Oke, terus Kondisi fisiknya 1 bulan ini aku nggak kemana-mana sebelum ke Semarang loh ya. Ke Semarang itu kan bulan November kalau nggak salah. November 2019. November kemarin 2019. Iya, November 2019 aku ke Semarang. Itu cara boncengnya apakah dengan motor fiction standar atau modif? Maksudnya mungkin kasih sespan atau apa? Enggak. Standar ya. Standar. Cuma Bapaknya kasih. ada tambahan boxnya. Ada tambahan boxnya eh, buat di belakang. buat barang-barang gitu atau Iya, buat kebutuhannya mereka. barang-barang. Iya, box belakang, samping kanan gitu. Ke Semarang itu istirahat berapa kali? Kan kalau touring itu kan pakai rombongan. Enggak, kita kan enggak rombongan, tapi karena itu acara Honda Bikers Day, otomatis dari mana-mana ketemunya banyak bikers toh. Nah, dan ya udah mereka jalan. Oh, belakangnya ada box terus Di samping kanan kiri ada box. samping kanan kiri ada box buat. Jadi aku bisa senderan gini sambil bawa anak-anak. Oh, jadi Pertama berangkat itu sih Tera. Aku berangkat jam berapa? Kamu baru tahu? Jam 1 malam. jam 1 malam. Gimana tuh cara bangunin mereka? Oh, sebelum tidur udah dipakein baju buat berangkat. Oh. Berangkat, ya diajakin berangkat. Mbak, bapak sama ibu mau dolan. Kita manggilnya bapak ibu kan. Bapak ibu mau dolan lihat siapa. Bukan Umi sama Abi Oh, ya. bukan. Bukan. Papi mami. No. Enggak, bapak Ibu. Bapak ibu mau menjadi Indonesia lah yang jalan-jalan. baik. Mau jalan-jalan, Mbak Tera mau ikut enggak? Mau lihat Via Valen. Karena memang Ini anak kelahiran 2019 ya, panggilnya Bapak Ibu, bukan Abi Umi. bukan. Iya. Terus. Karena memang bintang tamunya di HBD 2019 Via Valen. Via Valen. Jadi gue bilangin nanti lihat Via Valen. Ya Dan dia udah tahu Via Valen? belum Persetan Via Valen siapa gitu. tahu kayaknya. seperti sih saya. Tahu kayaknya cuma apa lagu-lagunya. Oh, tapi apa lagi? Sayang gitu-gitu. Ya Allah. Ya ampun anak zaman sekarang. Ya, enggak apa-apa kamu. Asal orang tuanya aware aja. Kuda. Kuda. Iya benar. Oke. Sekarang kegalauannya sama ya sebagai orang tua menyikapi hari ini zaman dan perkembangan Sampai. zaman. Sejauh ini sih mereka Apa yang membuatmu galau sebagai orang tua? Ini buat ya. buat belum ya. Aku pasangan-pasangan belum muda. ngerasain karena aku Belum belum ngerasain. belum Lentera belum sekolah. Hmm. Lingkungan sekolah yang sekarang kayak gimana aku belum ngerti. Terus untungnya mereka bisa dibilangin. Jadi sepertinya gampang aja gitu buat ngasih alasan Mbak. apapun misal nggak Buru-buru boleh. rasanya nongkrong, Mbak. Iya. Tapi dia sering kok tak ajakin nongkrong kayak gini. Iya di mana? Makan. Iya di mana? Ibu. Jadi mereka ini diem banget. Maksudnya diem bukan karena dikasih yang kemarin. Enggak, karena memang tenang anak-anaknya ini. Jadi asik gitu. Anak yang tenang itu berasal dari orang tua yang tenang Betul. ngadepin apapun. Jadi orang tua jangan banyakkan salto-salto ya. Jangan gopoh. Ojo gopoh. Budala sobo. Oh Joko dalam. Kayak gopoh budala sobo lek. Jadi seperti itu. Ya, yes wajar lah. Anak adalah representasi dari orang tua itu. Memang benar. Enggak sih kita santai ngadepin anak ya kalau memang nggak boleh ya nggak boleh, kalau boleh ya boleh. Jadi tegas gitu dan tahu apa gimana soal parenting. Adzan Pak. Oke, kita break dulu. Nanti Azan dilanjut ya? lagi. Oke, sebentar. Ini loh, Nak. Enggak, sambil diawasi nggak apa-apa. Iya. Nah, dia mbak lihat di YouTube kan. Iya, gimana? Kita ngobrolin apa? Tadi parenting dong. Yang mana? Kayaknya tadi udah hampir closing. Enggak, closing. Kayaknya tadi udah hampir closing, tapi kenapa jadi lanjut? Ya enggak kan tadi Lanjut break ya, ini. break at break at break jadi Break sholat. at break jadi ngasih Ini
jilbab saya barusan basah. Ngasih spot buat para pengiklan ya. Video kami disponsori. AdSense. Amin. Hai. Video kami disponsori oleh Azan Maghrib. AdSense, amin. Udah lanjut mau ngobrolin Ya, apa nih tadi sama soal parenting tuh. Seberapa rock and roll-nya parenting. Tadi kan sempat off air cerita ya soal bagaimana ibu muda ini mencoba parenting sesuai dengan zamannya. Aduh, sesuai Ya, dengan zaman. parenting gaya saya sih santai-santai rock and roll. Ya tetap ada batasan untuk melarang. Coba ceritain lah pengalaman Iya. paling menurut Salman butuh ceritakan kepada orang Melarang apa ya? Yang mana nih? Banyak sebenarnya Pengalaman. pengalaman. Kan zaman sekarang katanya nggak boleh bilang nggak boleh. Ya nggak gitu juga kan ya, kalau di saya ya kalau nggak boleh ya nggak boleh. Untuk hal-hal tertentu kalau memang nggak boleh ya nggak boleh. Misal kalau memang Jadi konteksnya adalah mengetahui benar dan salah secara etika, norma ataupun apa? Ya kayak gitu lah intinya. Iya. Apa yang baik dan buruk itu selalu ditentukan dari orang tua. ya Dan orang tua harus pintar juga menentukan mana yang baik dan buruk. kadang sih sesantai, kadang kan yang menurut kita baik orang lain enggak. Nah itu persetan yang penting orang tuanya. Makanya saya juga Ya Allah, aku jorok cepet. kadang juga nggak posting, Jangan ya, nggak jangan posting tentang parenting saya kecuali sama orang-orang terdekat, karena saya nggak mau Diculitin. menerapkan apa tipe yang saya lakukan ke orang lain. Jadi nggak gampang ngejudge gitu loh. Kan nggak semua orang anaknya mau dilarang. Ada kan yang anaknya nggak bisa dilarang. Bisa loh. Anak dari bayi itu udah pintar ya. Ya, tadi kan saya ngomong tentang full time mother alias ibu rumah tangga. Saya jadi ngerti merutinkan anak itu cukup 7 sampai 21 hari untuk melakukan hal baik, melakukan berulang-ulang Dalam semua kegiatan misal toilet training. Lentera baru toilet training di usia 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, dan itu kedua-duanya harus siap. Saya siap, Lentera siap. Saat itu saya cuma bilang gini, Mbak, kalau pipis pertama gini, Mbak, kalau pipis bilang, ternyata salah, nggak diterima sama dia. Dia melakukannya kalau sudah pipis baru bilang, Bu, pipis. Oh, kalau ingin pipis bilang gitu. Saya Seharusnya pertama gitu. kali bilang salah. Iya, saya jadi ngerti nih. Salahnya saya untuk toilet training pertama kali tuh gitu. Kalau Pipis Kalau bilang. pipis bilang, yang dia tangkap setelah Setelah pipis pipis. baru bilang. Oh, oke, saya salah. Terus, Saya ganti lagi nih. Mbak, kalau pipis di kamar mandi. Dia pipis di kamar mandi tanpa dilepas. Oh, Ya. ya Allah, cerdas banget. Iya. Next. Aku apain ya gitu. Nah, ganti lagi kata-kata, Mbak, kalau mau pipis dijelasin rinci. Celananya dilepas. Ayo ajak ibu ke kamar mandi. Bilang, Bu, pipis. Terus Gitu. akhirnya Paham dia? Dan bilang pipis. Bu, pipis sambil pegang. Bu, pipis. Beberapa kali ngompol. Saya marahin dong. Marahnya saya gini. Kamu kalau ngompol yang capek ibu. Harus jemur kasur, harus cuci spray. Aku capek, aku nggak mau. Kalau kamu udah bisa bilang pipis ya pipis, jangan ngompol. Dia ngerti aku berat banget ngangkat kasur, dia ngerti. Setelah itu udah nggak pernah ngompol. sudah nggak pernah ngompol. Iya. Malam Malam enggak. Malam dia bangun kalau pipis.
awal-awal dia memang jarang pipis, dia tipe anak yang jarang pipis dan nggak setiap hari pup. Lentera umur 3 tahun. Iya. Tapi Kala belum pada training ya. Kala Aku ngajarin kalian training kalau aku dan mereka siap. intinya itu. Intinya itu udah bisa bilang pipis, udah bisa bilang ya udah siap. Karena aku pernah ngajarin itu di usia 2 tahun belum bisa. Karena Aku belum ngerti. siap. Aku belum siap. Pas waktu itu enggak siapnya. Aku hamil dan capek riwa warawiri ke kamar mandi. Kondisi hamil gitu. Ya udah. Ngajarinnya gitu sih maksudnya. Kalau mau ngerti silau men. Kalau nggak ngerti Kalau mau ngerti ya di ngertiin sekalian. Dan dia kalau aku lihat dari Lentera ini tipe-tipe anak yang melakukan segala rutinitas agar dia bisa. Jadi dia bisa karena terbiasa. ya semua anak gitu kan. Enggak, ada yang langsung ketika diajari dia langsung bisa. Lentera nggak gitu. Lentera dia harus berulang kali. Saya jadi tahu kalau dia tuh harus bisa berulang kali dulu baru bisa. Seakan-akan ngajari pendidikan Nah, anak pendidikan ya. ngaji Pendidikan bisa. anak. Aba gitu, dia harus berulang kali. Ya nggak maksud lu gitu. Kalau kita sama tadi kan full time mother. Kalau full time mother aja seribet kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan sama enggak aku full time mother ya apa? Ya bro. Iya, ya Nggak lebih bisa ribet bayangin ya. kayaknya. Nggak bisa bayangin ya. Saya lebih slow sejak kelahiran anak kedua, lebih gampang dipegang. Yang bilang punya anak dua lebih ribet, saya nggak ngerasain. Alhamdulillahnya anak kedua ini lebih gampang dipegang. Dia lebih ngerti ya rewel ya, tapi dia ngerti. Dia gampang banget dipegang. Kalau rewel tinggal kasih mainan, makanan, udah semandiri itu. Terus misal habis mandi gitu Lentera udah bisa pakai baju sendiri. Ya udah gitu aja sih. Karena terbiasa. Mereka belajar karena terbiasa. Dan terbiasa bilang apapun yang dirasakan. Ibu perutnya Mbak Tera sakit. Ibu kepalanya Mbak Tera sakit. Jadi kita tahu. Kalau adiknya mungkin belum bisa ngomong Bisa. kan. Kalau Lentera dia terbiasa cerita. Bujet gak pengen buat buku gitu. Enggak. Karena Saya belum Males. belajar literasi. males. Juta Bahkan literasi. saya untuk posting aja kadang masih mikir Dia ribuan masih kali. mikir netizen yang itu tuh. Iya, saya masih Tolonglah mikir jangan ribuan julid kali. banyak-banyak. Enggak. Sekedarnya aja netizen kalau julid ya. Kadang bisa Saya buat kadang orang nggak kuat. stres. Saya kadang nggak kuat gitu. Jadi ya udah lah. Iya. Kadang disimpan sendiri. Betul. Ya ya. Ya. Enggak juga sih Oh, sebenarnya enggak ya, santai. Bang. Oh, santai. Cuma ya kadang dijaga aja. Oh, Dijaga postingan. Betul. Jadi kadang-kadang norma sosial itu terbentuk dari bacotan netizen, bukan karena kesadaran norma kita sendiri. Nah, karena saya berteman dengan kalian beberapa minggu ini jadi lebih santai ngadepin siapapun. Maksudnya kalian itu? Ini @jentit dan @ahmad Oh, Zahid. Oh ya. Ya, gitu. Enggak, aku enggak nyebut. Tuh nama Instagram. Enggak. itu Oh, kan. jangan nyebut akun pribadi. Ya wes lah itu. Terus Mengenai apa lagi? ya situ. Ya mungkin cukup nggak menurutmu? Cukup sih kita udah banyak. Enggak, aku tadi masalahnya kan. Tapi kayaknya unfaedah ya. Ya enggak, ini kan Kalau mau mengobati. nanya-nanya nanti di Instagram aku gimana caranya Betul. ngajakin anak-anak turi yang lebih gamblang gimana, makannya gimana. Kayaknya dia spoiler banget Pesan. soalnya penjelasannya tadi. Iya. Saya kan coba kasih penjelasan nggak bisa dong. Oh enggak ya. Oh, Enggak, itu kalau gitu konten. kan kalau gitu kan mereka nggak akan ngunjungin Instagram aku Betul. @cia apa ya @ocia
Apa ya? Enggak. Itu aja lentera. Enggak, dia Yang jarang Instagramnya- posting. Ya kan kamu yang pegang. Oh iya. @oocia @lentera.maharani @kalah semesta. Siap. Di situ banyak banget. Follow semua ya. Kalau mau nanya-nanya soal touring ngajakin bayi, kita udah beberapa kali touring dan insya Allah paham lah. Saya mengharap setelah ini terbit mungkin konten soal itu Lebih. push lagi dong. nggak Oh apa-apa. iya boleh. Nanti Agustus rencana di ulang tahunnya Netizen julid. Insya Blok Allah mau aja ke lah. Jogja, touring Jogja. Rencananya sih itu. Ya itu. Seru juga mungkin buat komunitas emak-emak suka touring. Wah. Boleh. Karena touring itu passion loh. Ya meskipun banyak yang ngajar, banyak yang ngomongin. Sama kayak julid adalah passion. Ya, Maido adalah passion saya. Ya, Touring itu passion. betul. Kalau kamu seneng ya udah. Kalau orang lain bilang, aduh, gak ngeman anak karena aku ngeman anakku makanya tak aja. Timbang tinggal nang omah, ambek Timbang sombong. gak tinggal nang omah gak enak sing rambut ya tuh. Timbang diramut tanggane. Di rambut Kurang tanggane. karuane bener. Iya, kan mending takjak ya kan. Ya apapun itu orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya mereka masing-masing ya. Dan Jadi anda Mohon doanya netizen semoga mereka sehat-sehat selalu. Betul. Jadi kita bisa touring terus. betul, dan anda yang nyampuri urusan kayak gitu kurang-kurangnya ya. Urusanku nggak pernah dicampuri sama orang lain tau Pak. Saya kan membantu Oh, iya. anda ini. Saya berbullying itu jahat loh. Betul. Jangan. Tapi saya juga kadang melakukan Tangannya itu ditarik. dulu. Sekarang udah dikurangi. Iya. Kepalanya ditarik, jangan deket-deket. Iya. Ini yang ditarik bukan anak orangnya. Tolong dong. Dan Ditarik ini. Oh, bukan enggak buktinya. Tuh kan, nggak ngerti belum. Bukan orangnya yang ditarik dong. Aduh, bisa aja nih netizen. Ya wes lah, seperti itu. Sampai bertemu di next episode. Semoga akan ada orang keren-keren lagi yang masuk di sini dan Kita boleh tiktokan sebentar? editing taunya apa, Mbak? Saya nggak kuat masalah. Atau mungkin di akhir dikasih video tiktok Oh, kita jangan. berdua boleh. Enggak. Dia nggak kuat. Aku nggak Untuk kuat. diajakin tiktokan. Lentera aja udah bisa edit Aduh, gini. udah bisa ubur-ubur. Gimana sih Bapak? Aku nggak kuat melihat Gerah ya? kejelekanku sendiri. Ya wes gitulah. Terima kasih. Betul. Jangan Terima lupa kasih atas stalking, waktunya. stalking juga. Ya. Kayaknya habis ini jadi konten kreator Iya, Bapak. full Boleh. time nggak apa-apa. Sembari- Boleh. Kan nggak menghabiskan banyak waktu. Ya. Enggak. Just itu aja sembari itu jilbab. Jalan jilbab. Dadah. Udah, terima kasih.